Simple, rasanya light, nggak terlalu berat, teksturnya juga macam-macam ya. Ayamnya lembut, si sayurannya dia masih crunchy. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin nasi siram ayam ya. Dan ayamnya ini stylenya kayak ayam cajamur gitu. Dan nasinya juga kita akan masak dulu pakai telur. Jadi hidangannya praktis, wangi, nikmat pastinya. Dan untuk nasinya aku akan gunakan Leon Thai Jasmine Rice. Oke, untuk bahan-bahannya, pertama untuk nasinya tadi ya. Tadi kan kita akan gunakan Leon Thai Jasmine Rice. Terus untuk pelengkap lainnya di sini kita akan pakai daun bawang, kecap ikan opsional, bisa ganti kecap asin juga atau bumbu biasa nggak apa-apa. Dan juga telur. Lalu untuk bahan isiannya di sini kita akan gunakan ayam yang nantinya kita akan marinasi dengan sedikit tepung tapioka, lalu ada arak masak opsional, jahe dan juga nanti ada bumbu-bumbu ya, garam, penyedap dan lain-lain. Untuk sayurannya di sini aku gunakan wortel, terus putren ya atau jagung baby, kembang kol, daun bawang, bawang putih, bawang bombay, dan karena ini ayam jamur pastinya jamur. Di sini aku pakai jamur champignon karena aku nggak bisa dapetin jamur merang. Kalau kalian ada jamur merang pastinya itu lebih cocok lagi ya, tapi bisa disesuaikan sama jamur lain juga nggak apa-apa. Lalu sekarang untuk kuah siramannya. Nah di sini aku gunakan kaldu ayam ya, biasa yang bikin misalnya capcay jadi lebih wangi atau ayam cai jamur jadi lebih wangi, memang kaldunya ini cukup penting. Kalau kalian nggak ada kaldu ayam bisa juga diganti air ditambah sama kaldu bubuk ya. Cuman kalau kalian gunakan kaldu bubuk kan pastinya asinnya gurihnya nanti harus disesuaikan lagi ya karena emang udah berasa. Terus juga kita akan perlu saus tiram, kecap ikan, minyak wijen, kecap asin dan juga tepung tapioka untuk mengentalkan. Oke, pertama ini kita perlu marinasi dulu daging ayamnya ya supaya kalau kalian perhatikan kayak di restoran-restoran biasa kan daging ayamnya tuh teksturnya lembut, terus juga nggak hambar. Nah ini kita marinasi dulu. Pertama diiris-iris saja, bebas potong-potongnya ya. Kalau mau lebih lembut pastinya agak tipis-tipis. Terus kalau udah ini aku mau tambahin sedikit jahe, ini opsional ya. Terus kita akan tambahin juga dengan arak masak, sedikit tepung tapioka ya, jangan kebanyakan. Jadi tepung tapioka ini nantinya dia akan bikin lembut si tekstur ayamnya. Dan juga bumbu-bumbu, garam, merica, serta kaldu bubuk ya. Terus ini tinggal kita aduk rata aja. Ini kita akan diamkan sebentar sambil kita akan prepare bahan lainnya. Oke, sekarang ini kita akan masak dulu ya nasinya. Di sini aku gunakan Leon Thai Jasmine Rice yang merupakan beras jasmine Thailand Premium. Nah, jadi memang ada aroma jasmine-nya itu tuh alami tanpa disemprot. Dan kalau kalian lihat bulirnya ini memang sedikit lebih panjang, putih, bersih dan juga mengkilap ya tanpa pemutih. Dan nanti nasi yang dihasilkan pastinya lembut, pulen dan juga ciri khasnya tuh ada kenyalnya. Cara masaknya biasa aja kayak nasi pada umumnya ya. Kita bisa masak menggunakan rice cooker dan untuk takaran air kalian bisa sesuaikan atau lihat petunjuk pada kemasan. Ini wangi banget ya. Jadi ada aroma jasmine-nya. Nah sekarang ini aku mau dinginin dulu karena kan kita ini mau bikinnya untuk nasi goreng. Tapi kalau kalian buat yang lain ini seperti nasi pada umumnya ya, cocok untuk dijadikan hidangan apapun. Dan kalau kalian mau ditaruh terus di rice cooker di mode keep warm, beras Leon ini juga tidak mudah kering dan akan tetap pulen. Oke, sambil nunggu dingin di sini aku mau iris-iris dulu sayurannya ya. Pertama ini sayuran yang keras-keras nih kayak wortel, putren dan juga kembang kol. Ini boleh kita rebus dulu sebentar ya supaya dia agak empuk. Tapi kalau kalian suka yang crunchy banget, mau dalam keadaan mentah langsung dimasak juga boleh. Lalu untuk jamurnya di sini kita nggak akan masak dulu ya. Dan kalau kalian ada jamur merah sebenarnya itu lebih cocok. Cuman di sini aku pakai jamur champignon aja nggak apa-apa. Bawang putih, bawang bombay dan juga daun bawangnya. Kalau kalian mau dicampur sayuran lain, misalnya kacang kapri atau misalnya cai sim ya, sawi hijau itu juga boleh banget ya. Diatur aja sesuai selera. Nah,
Habis ini langsung kita akan siapkan untuk nasinya. Kalau kalian mau paling praktis nasinya polosan juga nggak apa-apa. Cuman ini ada juga style kalau bikin misalnya kue tiaw siram atau nasi siram, bihun siram. Si nasi atau kue tiawnya itu kayak dioseng dulu sama telur ya. Itu pastinya akan nambah aroma wangi juga. Pertama ini kita akan iris-iris dulu daun bawangnya. Ini aku pakai dikit aja sih dan ini pakai yang bagian putihnya. Cuman untuk nambah aroma aja. Terus kalau udah kita akan panaskan wajan. Dan kalau udah benar-benar panas, ini kita masukkan minyak. Kalau minyaknya udah panas, kita akan masukkan daun bawangnya dan tumis sampai harum ya. Terus masukkan telur, diaduk-aduk. Kalau udah wangi juga, ini baru kita akan masukin nasi. Sama sedikit kecap ikan atau bisa juga pakai kecap asin. Dan di sini memang nasinya nggak aku bumbuin ya, karena nanti agak terlalu too much aja kalau misalnya nasinya udah gurih, terus siramannya juga gurih, nanti jadinya terlalu over. Terus kalau udah kita oseng lagi sebentar sampai wanginya lebih keluar dan tinggal kita sisihkan aja ke dalam mangkok kayak gini ya sambil dicetak. Penyajiannya boleh dicetak, boleh nggak, bebas. Terus kita akan panaskan lagi wajannya. Siapin untuk ayam cah jamurnya. Nah, pertama untuk si sausnya supaya nanti nggak rempong. Kalau aku suka sausnya ini kita gabungin ya. Ini kaldunya, aku mau campur sama kecap asin, saus tiram, kecap ikan, minyak wijen, tepung tapioka, lalu aku mau tambah juga gula, merica, sama penyedap. Nah, kalau untuk garamnya itu kalian bisa sesuaikan. Kalau tadi kaldunya pakai kaldu ayam bubuk itu kan biasa udah ada rasa gurih ya, jadi garamnya boleh dikurangin. Tapi kalau kalian pakai yang kaldu masih tawar, boleh ditambahin garam. Untuk kaldunya sendiri kalian bisa pakai kaldu apa aja. Biasa kalau misalnya di restoran Chinese tuh ada juga yang suka campur. Kaldunya tuh pakai ayam, pakai sapi, pakai pork juga sometimes dicampur, itu kalian bisa sesuaikan ya. Mau pakai kaldu tulang jadi lebih rich itu juga bisa banget. Kalau minyaknya udah panas, ini langsung aja kita masukin bawang putih cincangnya. Tumis sampai udah wangi, jangan gosong. Terus kita masukin ayam yang tadi udah dimarinasi ya. Ini kita aduk bentar supaya air dari ayamnya berkurang. Untuk jamur dan ayamnya, ini kita perlu tumis dulu sampai dia kecoklatan ya. Supaya ayamnya juga dia wangi, nggak jadi kayak ayam rebus banget gitu kan. Terus kalau udah, ini tadi kan kita udah rebus sayurannya, jadi tinggal kita masak sebentar aja. Sama bawang bombay dan juga daun bawang. Ini kita masak aja sebentar di apinya besar supaya benar-benar wangi. Jadi aroma kayak di restoran Chinese foodnya itu lebih dapet. Oke, kalau udah kayak gini, tinggal kita masukin aja saus yang tadi udah kita bikin. Ini kan udah ada tapiokanya di dalamnya, jadi dia bakal mengental juga. Untuk lebih kental atau lebih nggak kentalnya, ini boleh disesuaikan sesuai selera. Nah, begitu mengental, udah langsung kita matiin. Nggak perlu dimasak lama-lama lagi. Buat kalian yang suka nasi bersaus, ini pasti bisa banget dicoba ya. Tadi praktis, terus juga lengkap. Udah ada ayam, sayuran, dan lain-lain. Nah, ini dari ayamnya dulu. Pastinya ayamnya lembut karena tadi memang dimarinasi ya. Jadinya nggak seret ya untuk dikunyah. Cocok tuh kalau buat anak-anak. Terus untuk sayur-sayurannya juga, di sini aku tadi kan rebusnya memang sebentar supaya dia masih ada crunchy. Jadinya teksturnya juga macam-macam ya. Ayamnya lembut, terus juga si sayurannya dia masih crunchy ya. Terus bawang bombaynya juga yang aku suka tuh dia nggak banyak, jadi masih ada crunchy-nya, manisnya juga masih keluar ya. Untuk rasa dari sausnya sendiri ini cukup simple, rasanya light, nggak terlalu berat. Kayak kalau kalian makan capcay lah ya, karena bahan-bahan yang tadi kita gunakan juga nggak terlalu macem-macem. Nasi gorengnya ini karena tadi kita gunakan Thai jasmine rice ya, walaupun kita mendadak masak, ini tuh dia nggak akan nyatu-nyatu gitu ya, karena memang si teksturnya lebih terpisah-pisah dan juga wangi jasminnya dapat sama tekstur kenyalnya itu yang menurutku membedakan dia dari beras lainnya ya, jadi ada kenyalnya sedikit. Selain dijadiin ini juga aku udah share beberapa resep menggunakan beras leon yang bisa kalian cek aja. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa ya, untuk pembelian beras leon kalian bisa cek aja langsung di sosmednya, bisa melalui e-commerce ataupun di supermarket kesayangan kalian. Kalau recook, tag Devina Hermawan @devispendi di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa juga komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.